wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ananda Kurniawan dengan NIM A1Q1212059. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas bimbingan konseling pribadi dan sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ulang tentang materi dari kelompok 1, yaitu manusia dan kemanusiaan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian hakikat manusia. Manusia merupakan makhluk yang memiliki hasrat ingin tahu dan selalu ingin bertanya. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya ingin mengetahui hal-hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Hakikat manusia dipelajari dari berbagai pendekatan dan sudut pandang. Dalam kehidupannya, manusia menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, seperti baik tampilan fisik, kebiasaan, dan sosialnya. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna di eksistensi manusia di dunia. Adanya sifat hakikat tersebut memberikan tempat kedudukan pada manusia sedemikian rupa sehingga derajatnya lebih tinggi daripada hewan. Wujud sifat hakikat manusia dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesetiaan melaksanakan kewajiban, dan menyadari hak kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya yaitu aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai makhluk khalifah di muka bumi ini. Makhluk adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Oleh karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang di luar dirinya sendiri. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk individu. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia sebagai individu. Yang ketiga yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat, setiap individu memiliki status masing-masing. Di samping itu, setiap individu mempunyai dunia dan tujuan hidupnya sendiri. Mereka juga mempunyai dunia bersama dan tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Selain adanya kesadaran diri, terdapat pula kesadaran sosial pada manusia. Melalui hidup dengan sesama manusia akan dapat memulihkan eksistensinya. Sehubungan dengan ini, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Yang keempat yaitu manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya, dan membudaya. Kebudayaan bertautan dengan kehidupan manusia sepenuhnya. Kebudayaan menyangkut sesuatu yang nampak dalam bidang eksistensi setiap manusia. Manusia tidak terlepas dari kebudayaan, bahkan manusia itu baru menjadi manusia karena bersama kebudayaannya. Yang kelima yaitu manusia sebagai makhluk susila. Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya.
Oleh karena itu, manusia mempunyai kebebasan memilih dan menentukan perbuatannya secara otonom. Maka selalu ada penilaian moral atau tuntutan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Selanjutnya yaitu dimensi kemanusiaan. Pada hakikat manusia terdapat 4 dimensi manusia yang dibawa dari lahir. Yang pertama yaitu dimensi keindividuan. Manusia sebagai makhluk individual mempunyai arti bahwa manusia sebagai seorang yang utuh yang tidak dapat dibagi antara kesatuan fisik dan psikis. Sebagai individual, manusia merupakan makhluk yang unik, berbeda antara satu dengan yang lain. Hal itu pun terlihat pada diri setiap manusia yang mempunyai dunianya sendiri. Mereka secara sadar ingin menunjukkan eksistensinya, ingin menjadi dirinya sendiri, dan bebas bercita-cita. Faktor-faktor yang mempengaruhi keindividualan ada 2 macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia di dalam dirinya. Adapun faktor ini terdiri dari 3 bentuk, yaitu identitas, diri pelaku, dan penilaian. Kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah penilaian dirinya melalui hubungan sosialnya atau hal-hal yang di luar dari dirinya. Adapun faktor eksternal ini meliputi diri fisik, diri etnik moral, diri pribadi, diri keluarga, dan diri sosial. Baik, selanjutnya yaitu dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik, di mana dalam kehidupan sehari-hari tidak menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lain, sehingga tercipta masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Perwujudan manusia sebagai makhluk sosial tampak nyata hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia hidup saling bergantung, berhubungan, dan saling membutuhkan. Proses terbentuknya dimensi sosial dan perkembangannya dalam pendidikan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan untuk bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya sebagai anggota masyarakat. Seorang berkewajiban untuk berperan dan menyesuaikan diri serta bekerja sama dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu dimensi kesusilaan. Susila berasal dari kata su dan sila yang artinya kepantasan yang lebih tinggi. Persoalan kesusilaan selalu berhubungan erat dengan nilai-nilai. Nilai kehidupan berupa norma yang berlaku di masyarakat, dan moral yaitu ajaran, hal baik buruk, perbuatan, dan kelakuan. Dalam moral diajarkan segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kesusilaan manusia pada lingkungan keseharian, pada dasarnya seseorang diharapkan mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam unsur masyarakat. Selanjutnya yaitu dimensi keberagaman. Proses perkembangan agama dalam pendidikan dilatar belakangi dengan semakin merosotnya moral manusia dalam ruang lingkup keseharian saat ini. Hal inilah yang menjadi tujuan dalam pendidikan, yaitu bertujuan untuk membina dan mendidik seseorang agar menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak mulia. Selanjutnya yaitu pancadaya manusia. Pada hakikatnya manusia memiliki 5 pancadaya, yaitu daya takwa, daya cipta, daya rasa, daya karsa, dan daya karya. Dengan yang pertama yaitu daya takwa. Daya takwa merupakan kekuatan yang berharga bagi manusia karena takwa merupakan landasan individu dalam beragama. Pengembangan daya takwa diperlukan dalam pencapaian tujuan pendidikan sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Yang kedua yaitu daya cipta.
Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan dibekali kemampuan untuk menciptakan sesuatu melalui akalnya. Dengan kemampuannya itu, manusia dapat melakukan atau bertindak sesuai dengan kemampuan diri dan kondisi dirinya sendiri. Sebagai makhluk yang rasional, maka dengan pikirannya manusia dapat melakukan pilihan-pilihan dan menciptakan sesuatu yang memuaskan bagi dirinya maupun bagi masyarakat sekitarnya. Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu. Selanjutnya yaitu daya rasa. Secara sederhana, perasaan atau rasa dapat diartikan sebagai pengalaman yang bersifat afektif, yang dapat dihayati sebagai suka atau ketidaksukaan. Perasaan dapat diartikan sebagai suasana psikis yang dengan jalan membuka diri terhadap suatu hal yang berbeda dengan keadaan atau nilai dalam diri. Apabila berpikir itu bersifat objektif, maka perasaan itu bersifat subjektif karena lebih banyak dipengaruhi oleh keadaan diri. Perasaan banyak mendasari dan juga mendorong tingkah laku manusia. Yang keempat yaitu daya karsa. Manusia dilahirkan ke dunia dibekali dengan kemampuan atau daya karsa. Jalaluddin Rahmat mengungkapkan bahwa daya karsa merupakan fungsi eksekutif dalam jiwa manusia. Karsa atau juga disebut dengan kemauan berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan. Mungkin saja pengalaman seseorang bersifat intelek ataupun emosi, namun jika tanpa adanya peranan karsa, maka agama tersebut belum tentu terwujud sesuai dengan kehendak atau emosi. Yang kelima yaitu daya karya. Manusia dilahirkan memiliki berbagai potensi, antara lain yaitu daya karya. P3KP menyatakan bahwa daya karya dikembangkan untuk memungkinkan individu mewujudkan keempat dimensi kemanusiaannya dengan isi-isi produk karya nyata yang dapat dihayati dan dirasakan kemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.